Jadi pertama kita bismillah. Bismillah, kemudian dibagi 3 tegukan. Tegukan ini glek 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 glek. Nah, coba sampean aja. Kula Gus. Bismillah. Glek glek. Ayo ASMR. Bismillah sih. ASMR. Bismillahirrahmanirrahim. Glek 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 diselemuni Gus. Idaman. Karena yang lucu Bisa jadi idaman. Saya Panji. Oh iya, saya Adil belum. terus apa ya? Saya Adam. Dan saya Firman. Dan ada juga Maulana. Tapi akhirnya itu ya, kita datengin Ustadz yang kemarin kita sempat ngobrol pertemuan ke depan, datengin Ustadz, kita datengin Ustadz beneran. Iya, sebelumnya kita mau kenalin dulu dong. Ini program terbaru kita namanya Sahur on the Road. Bener. Ini kita spesial buat teman-teman kita jam 2 pagi. Ini nemenin sahur banget. Pas sahur banget. Kamu tadi puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa banget. Hari ini puasa ya? Puasa banget. Alhamdulillah. Puasa banget. Kan ini sahur pertama. Ini sahur pertama. Seperti tidak di briefing. Aduh, sahur pertama. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. 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 Ini kok datengin Ustadz nih lama apa tuh? Soalnya dari kemarin kan kita podcast minggu kemarin kita itu jalannya Mic-nya boleh dong. jalannya buntu. Ini kok lupa terus. Jalannya buntu sekali. Dan Ya. kita mendatangkan Ustadz untuk mencerahkan kita semua. Benar banget. Itu kurang jujur jawabannya. Kenapa? Nah, kenapa Bilang Gus? aja mau tobat. Nah, Gitu Gus. mau tobat. Benar Gus. Kita mau tobat Gus. Mau tobat. Benar. Sobat pusing sama tobat sakit kepala tuh. Obat dong. Oh, mohon maaf Gus, mohon maaf Gus. Obat. Gus, tapi kalau sahur-sahur bunuh orang itu boleh nggak sih? Ini sahur pertama emang nggak sama keluarga ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Kan kita spesial Gus mumpung. Oh, mumpung ada Gus Maulana. Tapi ini jomblo semua berarti ya? Saya jomblo, saya jomblo Gus. Ini udah kemarin tunangan, sudah tunangan, alhamdulillah. Jawab jomblo. Ini udah tunangan, itu bentar lagi tunangan ini. Insya Allah Ramadan besok ke depan sudah nikah semuanya. Amin ya Allah. Apakah ada doanya Gus gitu? Robbana hablana. Robbana hablana. Itu artinya apa Gus? Kalau mohon maaf Min bahasa. azwajina diterusno Robbana. Robbana min Robbana. azwajina Robbana. wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayo saya tahu Ben. Robbana hablana ya. Robbana hablana Min azwajina min azwajina wa dzurriyyatina wa suryatina qurrata ayunin. qurrata ayun. Waj'alna Waj'alna mutakina imam. mutakana imama. Mutakina. Mutakina imama. Amin. Amin. Gus ngapunten dhek Hindu lho, Gus. Enggak Gus. Enggak Gus. Enggak Gus. Enggak Gus. Astagfirullah. Ponorogo loh. Ayo Ponorogo. Ponorogo. Astagfirullah lucu. Kota santri. Kota santri. Sangat Ramadan. Dan ini Gus ini ternyata sekolahnya di Gontor dekat rumah saya. Iya. SMA-nya ya? SMP SMA. SMP SMA. Mondok di dekat rumah saya. Iya. Terus habis itu menempuh pendidikan di mana, Gus? Habis itu? Setelah itu saya tahfidz di Kudus. di Kudus. Yes. Tahfidz ya kayak gitulah. Terus akhirnya setelah itu mondok di Solo. Di Solo. Belum, di Solo. Mana Gus? Pasar Kliwon di kampungnya para habaib. Oh, iya. Mantap. Ya. Tapi dengar-dengar pernah keluar negeri, Gus, katanya, Gus. Ya, setelah itu baru direkomendasikan guru saya Habib Alwi untuk terbang ke Yaman. Oh, ke Yaman. Yaman. Oh, mohon maaf, guru jenengan Habib Alwi Gus. Habib Alwi. Subhanallah. Kamu tahu? Tahu. Buat. Habib Tahu Alwi ini pengetahuannya Oh iya. Al-Habsyi kan Alwi kan banyak, tapi Bener. beliau Habib Alwi Al-Habsyi. Kalau boleh tempe menempuh di Kalau boleh tahu. Tahu. Kalau boleh tahu Gus menempuh di Kairo selama Kok berapa- Kairo? Yaman. Yaman. Sorry jangan Gus. Di Yaman selama berapa tahun Gus? Ya sekitar hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Gus Masya itu Allah. tapi Yaman dulu apa Yaman sekarang? Zaman. Itu zaman. Yaman. Ini bercanda terus. Ini langsung kita ini di benak kita tuh banyak pertanyaan. Bener banget loh, Iya. bener banget. Tanya dong mumpung ketemu. Ini Gus, karena ini mau puasa kan. Ini Mau kita nanti mau puasa. oh ya, nanti kan kita mau puasa. Iya. Nanti banget ya, nanti puasa. Nah,
Itu mau tanya Gus tentang Iya. tentang di bulan Ramadan ini. Itu mau tanya nih. Ini satu pertanyaan doang, satu aja. Cuman satu aja dari aku. Itu apakah benar tuh Gus? Kalau misalnya puasa itu berbuka itu dianjurkan berbuka dengan yang manis. Ya, sebenarnya ada beberapa sunnah. Jadi untuk buka itu sekarang saya tanya, misalkan di sini ada air putih, ini air putih. Oke. Air putih, Gus. Air putih. Muka saya yang hitam, Gus. Air putih. Kurma. Ada kurma, misalnya ini kurma, Siap. ada kurma. Terus ada kolak, Cola. kolak. Sampean mau buka dulu yang mana? Kalau saya mesti air putih Gus. Air putih. Sampean Saya sama Gus, air putih, Gus. air putih. Saya air putih dulu. Air putih. Air aki ini, Gus. Es teh. Ora iki gak ono es teh, iki kolak. Kolak. Teh, Oh. kurma. Kolak, teh sama kurma. Cola. Teh Banyu teh, putih, sama kurma. Air putih. Air putih. Sebenarnya kalau sunnah, kalau ada kurma, kita ngambil kurma dulu walaupun ada air. Oh. Jadi azan kurma dulu, jangan air dulu. Loh, saya Gus ngapunten. Nah, kan ngelak banget haus Gus banget, seharian Gus. Gus. Kan kita meniru Kanjeng Nabi dulu. Tapi iya. Jadi kurma ini diambil yang witron, yang ganjil, 1 atau 3. Oke. Satu. Oh iya makanya harus ganjil itu ya. Ya, 1 dulu, habis itu baru air. Nah, sekarang kalau udah ada kurma, Siap, ini Gus. dihilangin ya. Ini air putih, ini kolak. Kalian pilih yang mana? Aerosmith saya. I don't want to miss a thing. Tetap air putih, Gus. Air putih, ya. Kalau ndak ada kurma, kita dulukan air putih. Oh. Lah misalkan kalau kolak kan pisang, apalagi dalamnya kolak itu. Kolak kaling. Kolak kaling. Kolang kaling. Kolang kaling. Marching band gitu ya judulnya. Ya supaya ngono lah. Telo, Gus, di sini, Gus. Lah terus Telo juga dalamnya ada. ono kurma. Dalamnya ono kurma. Berarti Nah, kalian terus, dulukan air putih apa? Kolak. Kormanya aja. Bisa enggak? Kayak gitu. Oh iya, ya kan gimana Gus? Kan ada anjuran halawiyah. Halawiyah itu yang manis-manis. Oke. Jadi berbukalah yang manis-manis. Oh. Jadi kita memang ada Berarti anjuran. tenanan ya berbuka Iya, yang ada. manis itu tenanan ya? Ada anjuran, ada keafdalan. Loh, kurma itu kan manis. Manis, Gus. Iya, iya. Tapi nggak ada airnya Gus. Tapi masalahnya. kadar gulanya kurma itu menyehatkan. Oh. Oke. Nah, terus kita minum pakai cara minumnya Rasulullah. Caranya gimana, Gus? Nah, caranya gini, seperti ini. Ini bayangke banyu putih ya. Nggih. Ini kan minummu, aku ora mungkin minum. Wah, mboten, Gus. Rabies mungkin, Gus. Ini cara minumnya seperti ini. Kita pertama ngucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus ngapunten bianti. Doa berbuka piye? Ayo. Allahumma laka sumtu wa bika umirtu Bika amantu. amantu birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma lakasumtu. Allahumma laka sumtu Bika amantu. wa bika amantu. Lanjut. Iki mesti model ngene iki, nek meh delok kolak langsung diuntal. Ah, bener Gus. Langsung. Buat raup Gus. Apa, Gus? Senani, Gus. Ayo. Pernah Gus, dia itu langsung nguyup kolak ternyata tuh cucian piring Gus. Nah, itu. Jadi pertama kita bismillah. Bismillah, kemudian dibagi 3 tegukan. Tegukan ini glek 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 glek, glek, glek. Nah, coba sampean aja. Kula, Gus. Yang Bismillah. Glek, glek, Ayo glek. ASMR Bismillah sih. ASMR. Bismillahirrahmanirrahim. Glek 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 diselemuni, Gus. Dipraktekin. Dipraktek kita pengen Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Glek. Ping pisane, Gus. Ping telu. Oh, berarti ping Ping telu. telu. Rata kata, Gus ya? Iya. Kelompokan ini. Berarti sedikit-sedikit, Sedikit jangan banyak-banyak. Ah, glek. 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 Alhamdulillah. Apa dinyumprat, Gus? Enggak banget baru poso. Gitu. Setelah orang yang mempraktekkan minum seperti ini, selama airnya masuk di perutnya, Allah akan menjaga dari kemaksiatan. Oh. Keren banget. Guys, senangnya emang gitu ya. Iya. Tapi nek misalnya sudah minum kayak gitu, terus delok cawe lewat, lah berarti meripati sing jelalatan. Ah. Karena sudah kekancan cara cerita jadi Iya, sudah. Nah, Gitu, Gus. nah, seperti ini bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asli baru tahu loh. Kata hadis Nabi bersabda, "Innallaha la yardu 'anil 'abdi idza aqlata fa yahmadu 'alaiha wa idza syariba syurbata fa yahmadu 'alaiha." Jadi Allah sangat ridho kata Nabi kepada orang yang kalau minum dia bismillah dulu. Kalau makan bismillah dulu. Setelah makan alhamdulillah. Jadi dari makan minum kita bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti Mohon maaf, Gus. Aku jujur aja. Lah ya. Kalau makan minum
langsung lep. Saya doa, pasti doa. Nah aku bismillah sih Gus, pasti bismillah. Aku Allah maghfir lana. Bismillah dulu. Tapi saya bismillah. Kebanyakan orang nggak tahu. Kebanyakan orang nggak tahu. Lah biasanya orang tuh nek sudah buka karena dia sudah menahan Wah, Gus. lapar dahaga. Di pang. Padahal justru kita itu bukan hanya menahan lapar dahaga saja, menahan kita nafsu untuk segera itu kan bodoh. Oh, iya, Nek iya, iya, kesusu wis saka setan. Nah, Walaupun ada kesunahan mempercepat iftar ya, mempercepat berbuka puasa. Iya. Cuman baiknya kita berdoa dulu. Kemudian berdoa Allah malakasum tu Allah barik lana, terus habis itu berdoa apa? Semuanya karena disitulah waktu mujarab untuk berdoa. Jadi singkatnya sebelum jenengan ngemplok bakso itu daripada keselak tenggoroane. oh iya. Nah, seperti Itu malah waktu yang mujarab ya? mujarab Gus, ya? untuk berdoa. Kalau doanya menahan rasa rindu apa, Gus? Ada nggak, Gus? Tidak semua obat rindu itu adalah pertemuan, Tapi apa, Gus? Ada lagi, Asik Gus? banget. tapi adalah mendoakan dari kejauhan. Deng. Nah, ini FYP ini Gus. Kuat terus Gus. Sebelum lanjut, ini kita hari ini disponsorin sama Nasi bungkus. Mau tahu nggak, Gus? Ini kita sambil sahur boleh ya Gus ya? Kita. ini sambil Sambil sekalian makan lo Gus. Iya. Mumpung masih jam 2:04 nih Gus. nasi bungkus enggak nih. Monggo Gus kalau mau nasi bungkus. sambil makan. Iya. Doakan sama Gus Maulana. Iya. Biar berkah. Amin. Gus, kan ini tadi kan membahas tentang menahan nafsu ya puasa. Iya. Nah, lu langsung guyu lo Gus. Lu ngapa sih? Langsung guyu. Ngapa sih? Bos, lapar banget bos. Lapar banget. Ngapunten nggak, Gus? Keburu subuh. Gus. Gus, ini sebelum kita membahas nafsu, saya mau tanya dulu nih Gus. Ini Kemasannya keren bro, sorry bro. enggak apa. Enak banget bro. Gus, ini waktu kapan yang dianjurkan? Untuk paseki kapan gitu, untuk sahur? Sahur itu Soalnya kan mengakhirkan. kadang-kadang ada, misalnya saya nginep di rumah teman saya ya Gus. Iya. Ini, kamu agak mundur. Sorry. Enggak apa-apa, agak mundur aja. Saya nginep di rumah teman saya gitu ya Gus. Itu sahur gitu kadang-kadang 2:30 itu udah sahur. Padahal subuhnya Iya. itu masih jam 4, jam setengah 5. Iya. Nah di keluarga saya itu sahurnya mepet-mepet subuh gitu. Nah itu yang disunahkan itu yang kayak gimana Gus? Sahur jam berapapun itu tidak mempengaruhi tidak sah atau sahnya puasa. Oke. Jadi yang paling sunnah, kan kita bicara sunnah bukan sah tidaknya puasa. Yang paling afdol itu mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Tapi ojo terus azan kue sahur aku jenenge. Poso. Berarti panduannya nopo anu niku, Gus? Berarti- Adzan niku, Gus. Senes. Bukan. Imsak, makanya ada imsak. Oh. Ki, imsak ya. Saya ngapunten Gus, sorry banget Ki. Imsak kuwi ketok lho ya. Ada orang yang salah tafsir Gus. Gimana? Ini saya sampai berdebat sama teman saya. Ada yang bilang imsak itu kowe salah mangan. Tapi menurut keyakinan saya, imsak tuh ya peringatan. Iki mau Reminder ya? mau adan gitu. Kowe nggak boleh makan itu adan. Iya. Imsak itu kamu masih boleh makan nggak apa-apa, cuman itu peringatan itu mau azan gitu. Nah itu Iya. sepengertian saya. Iya, Saya memang berdebat gitu, itu Gus. sebuah tanbih. Cuman lebih afdol kalau kita pengen berlipat-lipat ganda, tentu imsak berhenti kita untuk Oh malahan ya. Oh, berhenti. karena adanya peringatan itu kan ada ketakutan kalau misalkan sudah masuk waktu subuh. Oke. Kan Oh, iya, iya. nggak mesti orang azan tuh ya kalau dia azannya tepat waktu. Oh iya. Human error ya Gus ya. Iya. Kalau Oh, iya, dia benar, tepat waktu, kamu sudah masuk subuh, sedangkan pengertianmu masih imsak, wah itu bisa membatalkan puasa. Oh gitu Gus. Oke. Lagi imsak wis batal posone. Lagi lucu no. Ayo. Lagi sedina iya, kowe iya. madang terus malah. Berarti yang lebih baik anu, Gus ya. Pokoknya sahur itu sebelum imsak lah ya gitu ya. Iya. Jangan sampai mendekati imsak. mohon maaf kayak Adam ini Iya. dulu. Woi, maaf Kak Adam. Kamu beduk ngapain? Beduk. Apa? Kamu kalau beduk. Mohon maaf ngapain? Gus. Dulu beduk buka saya waktu kecil. Tapi kalau saya kan sekeluarga ngerokok nih Gus. Waktu Iya. sahur, Oh iya. imsak tuh, Iya sih. sarokannya. Itu boleh Gus, kalau ngerokok. Nah, Gus. Nah, itu Iya. kan banyak nih perokok-perokok yang nun sewu waktu sahur. Imsak lagi, ayo udutan sih yo. Nah, jadi gimana Gus? Sebenarnya pertanyaan sekalian semua ini pengen oleh sebenarnya. Orang pengen oleh. Pengen Bener, Gus. Pengen oleh. Iya toh, mencari selahnya sebenarnya. Bener, Gus. Iya. Di dalam ilmu fikih itu kan kita banyak
diteror untuk tidak sah. Walaupun banyak yang kita kalau misalkan memakai keringanan ya banyak yang sah. Jadi gini, ketika ada rokok ya, wah membahas rokok malah. Wah, langsung sikat Gus. Jadi imsak itu ya sebaiknya sudah dihentikan dari makan minum. Nek rokok ku bahasa Arabnya apa? Surbut dukhon. Surbut dukhon. Surbut dukhon itu surbu itu meminum. Coba bukan menghisap tapi meminum. Wong Arab ini nek mbasake rokok itu meminum. Bukan makan mau dikunyah rokokmu tembakau ini kan padha wae Malah meminum artinya. meminum. Jadi itu termasuk yang bisa membatalkan puasa. Ya iya mosok kowe poso terus karo rokokan. Lah ya makanya kok ora oleh kenapa gitu loh Gus. Aku tuh mikirnya itu cuma Mohon maaf, Ya, kan. kalau keluarga Firman nggak boleh Gus. Soalnya di rokoknya cerutu Gus. Habisnya jam 6 pagi. Jadi kan puasa itu kan menahan dari bolongan-bolongan. Gimana itu Gus? Oh iya benar. Bolongan irung, bolongan lambe, bolongan Kuping. kuping, bolongan lorong ngisor. Aku roh nggone tapi ra roh jenenge aku. Ah, gue Apa dulu ya aku? nakal gue. Kodam. Gus, kalau misalnya hukumnya kita mau berangkat raweh udah wudu tapi di jalan ngerokok piye, Gus? Yo ora apa-apa. Rapopo yo. Tidak apa-apa. Tapi wudu lagi nggak Gus? Nah, Oh, wudu lagi. oh, wudu lagi tuh Gus. wudu lagi ya, Gus. Wudu lagi. Batal berarti ya? Ya, Gus. wudu lagi pokoknya. Sik Wudu lagi. Gus. Kan ada yang ngomong nih. Habis wudu terus Iya. ke masjid. Tapi sebelum ke masjid itu makan sih. Gini loh. Terus ke masjid, lah itu wudu lagi nggak? Apa itu wudunya itu batal apa enggak gitu makan gitu? Wudunya enggak batal sebenarnya. Nah kan? Wudunya enggak batal, tapi sebagian ulama juga mengatakan wudunya batal. Karena apa? Ada yang ngomong batal juga tuh? Ya karena gini loh. Karena sebelum masuk masjid itu kan kita disunahkan menghilangkan bau-bau dari bawang. Bawang itu enggak boleh seperti bau-bau ya terasi. Itu kan bisa mengganggu sholat di samping Nah, kita. kalau saya makannya parfum Gus. Lah Ya, kuwi aku beda. Guyu oleh. terus rokok otomatis kan rokok. Rokok itu kan Bau ya, itu Gus? Bau. Aku punya pengalaman Gus, waktu kecil nih Gus. Ya nggak kecil sih, SMA. Ingat aku. Dia kecil tahun 70-an Gus waktu itu. Jadi tuh Gus, waktu buka tuh biasanya kan ke masjid tuh Gus. Lah otomatis kan yang jamaah kan habis buka tuh Gus. Iya. Nah, itu Allahu Akbar tuh sampai gue geluweke tuh Gus. Oh. Mohon maaf, otomatis kan mengganggu Iya. yang sampingnya tuh Gus. Ya makanya itu. Jadi sholat itu kan yo ojo angop. Sakjane lho ya, sing paling afdol kan ngono. Malahan ya. Ojo ngangop, ojo watuk. Tapi kan watuk itu kan penyakit. Penyakit. Jadi sekiranya tidak bisa mengganggu orang lain ya lebih baik seperti itu. Apa meneh nek kaos Persis Solo dipakai sholat berjamaah. Mburu ini wong maca Persis Solo. Mengganggu. Mengganggu. Dijawab saja saya. Pemenang lanjutkan. Wis diwaca. Oh ya, itu Lah mengganggu ya iya, Gus ya. mengganggu. Pemenang ana kaos sing ana gambar komike. Wow. Lah kok iso diwaca ngene lho. Wah, pebar sujud aku mau tekan ngendi komike. Berarti mohon maaf Gus. Berarti waktu sholat itu kalau bisa memakai baju yang mohon maaf polos-polos gitu. Gus. Ya, yang sopan, ya. Kalau baju partai boleh nggak Gus? Ya itu tadi lanjutkan. Makanya Boleh. gambaran kayak Gambar. piye toh? Ya sorry. Kita kan gas. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi udah Gus. Ya, Gus sudah. mau tanya Gus. Tadi kan Gus Gantian. ketika kalau Gantian. monggo seandainya sholat itu sebaiknya kan jangan angop jangan batu itu. Kalau misalnya tarwehan tuh Gus, Ya. kayak tarwehan itu kalau imamnya lama terus kita cabut tuh gimana Gus? Sorry. Cabut itu pas di middle of salat. Oh, kan ada loh. Tenanan. Kayak masjid iki imame suwe tenan kok. Ada Gus. Ada beneran. Apalagi kita biasanya di masjid itu jadwale. Wih ditengeri, dihafalke. Iya, bener. Baik iki ojo. Pindah masjid yang baik. Leres Gus, leres. Lah ya. Bener. Lah Pas itu baik kuwi jadi pengganti. Lu kok baik iki? Akhirnya pas salam bubar setengah. Itu kan sering kayak gitu. iya. Oh iya. Sampai yang di Ngeri belakang kan ada ya? yang request Gus. Kul wae oleh we, kul wae. Kul ule. Saya pernah menemukan fenomena, Mas. Gimana Gus?
termasuk sudah viral di berita. Sholat taraweh 20 rakaat 7 menit. Ya. Oh iya tahu. Di berita. Itu bagus. Tolin amin. Cepet banget itu. Ya kira khusyuk ya Gus ya. Padahal di dalam sholat itu yang paling harus ditekankan khusyuknya itu di 2 hal. Kata Imam Ghazali. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua At-Tahiyat. Kalau rukuk sujud itu sebenarnya ndak usah terlalu lama. Jadi paling lamanya rukuk sujud iku biqadri subhanallah. Pas wong maca subhanallah tok iku wis termasuk tumaninah. Tumaninah itu tidak sukunul a'dha, tidak memperbanyak gerakan rukuk sujud itu. Yang penting Al-Fatihah ditenananke karo At-Tahiyat. Kalau mau paling afdol ya tentu semuanya khusyuk menghadirkan hati. Seperti itu. Nah, untuk cabut tadi sebenarnya ada kesunahan untuk di dalam kitab Taqratus Sadidat juga dijelaskan bahwasanya tarawih itu jangan terlalu cepat, yang standar saja. Makanya jadi imam itu mocone ojo sing dawa-dawa. Kulhu ndak apa-apa, main kulhu ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Makmumnya males Dari ya, rakaat pertama sampai 20 atau yang 8. Masa kulhu terus apa-apa? Ndak apa-apa. Tidak apa-apa. Lu suratnya Tidak sama terus gak apa-apa, Gus? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. berarti ya? Tidak apa-apa. Ya, tapi nek awakmu koyo ngono kan ketok ban nek rapal liyane. Ya. Nah, ya, jadi kan kayak gitu. Dan panjang-panjang pun kan kita harus melihat kondisi makmum. Dulu pernah kejadian pas zaman Nabi. Sahabat karo mbadhek unta. Melu jamaah Imam Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi minimal nek imam iku maca 200 ayat. Pernah? Iya, sahabat pernah ngetes, Mas. Jadi mulai wedhus, dicincangi kulite, ya ta, digodhog, dimasak, dibanggang, didokok ning meja makan, dimakan, rampung, bali ning masjidne, ijek rakaat pertama Kanjeng Nabi. Wih. Gila. Tetesane ngono kuwi dhisik, soalnya Wow. gak ono jam dhisik. Iya. Gak ono jam. Dadi ngono iku. Tapi kan nek Imam Kanjeng Nabi kan beda, suarane apik. Iya. Marai wong sadar. Bener. Ya. Iya ta. Lah nek imam zaman saiki kan dawa. Jadi banyak fenomena sekarang di Indonesia itu dia itu mementingkan suaranya bagus. Terus padahal banyak yang tajwidnya juga tidak berantakan. Jadi dia yang penting suaranya apik. Oh. Makhrajnya, pengucapan hurufnya juga berepotan, Oh, tajwidnya. iya. Padahal yang paling utama yang jadi imam itu satu. Wali itu bukan wali kekasih ndak. Maksudnya wali itu pemimpin. Misalkan ono Pak Jokowi. Sebenarnya yang paling afdol itu Imam Pak Jokowi di masjid itu. Tapi di misalkan Pak RT, yo Pak RT yang paling afdol. Cuma kan sudah ada penyerahan ke Imam Rawatib. Jadi Iya, Imam iya, Rawatib benar-benar, iya. si imam. Terus yang kedua, kalau ndak ada Pak Jokowi atau pemimpin di situ yaitu faqih. Faqih itu yang paham ilmu agama. Bukan yang suarane apik sih ndak, yang paling paham ilmu fikih, hukum-hukume. Kok nek batal piye, kok nek ngentut piye, kok nek ono Al-Fatihah diwaca piye. Pernah dulu kejadian di desa saya. Ada suatu imam sing diundang, kuwi imamnya dari luar gitu, dari luar kampung. Saking semangatnya ngapal ke Al-Ghosiyah. Pas Allahu Akbar. Ya, Gus. Iya. Saking ngapal ke semangat orang maca Al-Fatihah. Langsung Allah bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah ma'ame subha. Allah. Diganti ya, Gus? Diganti surate. Ya kan subhanallah. Heeh. Dikira salah pas pembacaan. Aduh, oh itu sepino, Gus. Waduh. Ganti nih bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja. Makmum tetap Subhanallah. Diganti meneh tabat yada. Tabat yada abi makmum tetap Subhanallah. Diganti meneh kulhu. Nganti kulhu. Wes nganti kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum tetap subhanallah. Akhirnya paling pojok kuwi ana sing gedeng anyel. Rumaca Al-Fatihah lek ngono. Mergo gak ngerti hukume. Al-Fatihah kuwi kudu didhewekne, kudu dianjurkan, diutamakan. Awalkan. Saking semangat ngapal Al-Ghosiyah, lali Al-Fatihah. Kuwi terjadi di sholat Idul Fitri. Salat Id. Sholat Id. Waduh. Gokil. Lah itu. Diulang lagi nggak kira-kira itu? Ya diulang lagi. Termasuk diulang lagi. Nggak bisa tanpa Al-Fatihah tuh batal sholatnya. Ya, nah itu ya sih. Nah, iya. Nah, kalau batal apakah imamnya juga wudu lagi, Gus?
Enggak. Gus, aku tuh dulu pernah karena tadi bahas sholat Id kan. Sholat Id telat, Gus. Tekan kono ki wis rakaat kedua. Iya. Kuwi real Gus. Terus saya kan nggak tahu hukumnya, Gus. Ya. Sholat Id kan takbir kan 7 kali ya. Yang pertama berapa? 7 kali, bener kan? Yang kedua 5. 5 kali. Nah, masuk yang itu telat yang pertama rakaat yang kedua itu sudah rukuk, Gus. Iya. Saya datang waktu itu. Iya. Yang saya rukuk nih. Nah, saya masa sama saudara-saudara saya, Gus. Nah, itu waktu itu kita nggak tahu kan udah langsung salam nih. Saya tunggu-tungguan, Gus. Jadi saya tahiyat gini kan. Tahiyat kita semuanya assalamualaikum belakang kita bingung. Ini siapa ini mau berdiri ya mau salam gitu kan bingung tuh, Gus. Iya. Terus tunggu-tungguan, Gus sama Samping. samping saya saya bapak-bapak juga dia juga nunggu saya nunggu gerakan saya apa kan, Gus. Bingung, Gus. Saya memutuskan buat salam. Nah, bareng aku salam, Gus, bapak ini ngadeg. Aku padahal barangnya tekonya bareng. Yeah. Nah, itu hukumnya gimana? Maksudnya apakah harus misalnya saya posisi masbuk ya tetap harus berdiri. Nah, tapi Gus, waktu berdiri itu apakah saya harus Ya. tetap 5 kali? Ya. Oh, iya. Seperti itu, Nah, itu, memang Gus. fikirnya seperti itu. Tetap masbuk berdiri dan lengkapi sholatnya seperti biasa. Dulu pas zamannya Nabi itu pernah pas zamannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi dulu tuh zaman Nabi kuwi nek telat sholat, kuwi dioyak. Misalkan imam wis rakaat 4, ana wong teko. Iku dioyak. Nganti madani imam. Dulu. Iya. Kemudian muncullah namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyempurnakan syariat itu. Jadi bar salam dia ngadeg, kemudian menambahi apa yang kurang di rakaatnya. Akhirnya jadi di ACC sama Kanjeng Nabi. Jadi perlu diketahui sunnah itu tidak harus yang dikerjakan Kanjeng Nabi dan disuruh Kanjeng Nabi, tidak. Bahkan ada yang tidak dikerjakan Kanjeng Nabi jadi sunnah dan di AC sama Kanjeng Nabi. Oh, iki sunnah, iki apik, kerjakan. Contoh salah satu contohnya, Gus. Ya tadi itu. tadi. Maksudnya ada lagi enggak, maksudnya? Berarti 2 lagi ya? Sahur kan kita nggak Ada contoh. Sahur kan ngantuk ya aku ya. Ya. Pertanyaanmu. Oke, Contoh. Gus. Ya wes, nah terus. Gus, lanjut nih, Gus. Apa hukumnya teman yang ngajak buka bersama, Gus? Tapi dengan maksud memamerkan pencapaiannya. Nah, Maksudnya menurut piye? Nah, banyak terjadi nih, Gus. bukber. Ya. Bukber bersama teman-teman. Oh, maksudnya Reuni lah. Reuni, Gus. Reuni lah. Reuni. SD, SMP, SMA. Pamer pencapaian. Itu Iya, hukumnya iya, apa sih, Gus? Kalau kita melihat kan manusia itu kan bisanya menilai apa yang terlihat di mata. Iya. Betul. Tidak bisa melihat yang di hati dia. Sekarang tanya di hati dia itu pamer apa enggak? Kalau pamer tetap salah, dosa. Dan yang kedua, misalkan niatnya memotivasi. Niatnya memotivasi itu sama orang-orang tertentu, contoh sama anak, sama sahabat Ya, yang sudah dekat. Itu enggak apa-apa pencapaiannya. Bro, HP ku iPhone 13. Tulas angsuran ya, Gus. Ngono ya? Masalah ya? Ya. Pamer pencapaian Pamer pencapaian, Gus. Baru sahur sudah pamer pencapaian. Baru sahur pertama loh ini. Batal, Gus. Batalkan, Gus. Kan ditanyain. 13 angsuran, Gus. Ya Bulan pokoknya depan, gitu. Jadi kalau misalkan dia niatnya pamer ya tetap dosa. Tapi kita enggak mungkin gue pamer toli, enggak, jangan seperti itu. Kita tanya di diri kita, hati kita gimana. Jadi jangan terus langsung menghukumi dia pamer, tidak. Oke. Kayak gitu. Oke, Jadi oke. tetap tanya di dalam hatinya dia seperti apa. Karena kan kita nggak boleh suzon gitu ya, Gus ya. Iya. Harusnya kusnusan, Gus ya. Pamer pencapaian itu sebenarnya kan gini, misalkan ada posting mobil dia, pakai mobil atau pakai HP. Itu sebenarnya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah itu senang kalau ngasih nikmat kepada hambanya itu di apa ya? Diapresiasi. Maksudnya di corone apa? Bahasamu apa? Paham, saya paham, diapresiasi. Iya. Diapresiasi. Agar apa? Allah juga senang ngasih nikmat sama dia. Oh, gue tak kayak nikmat. Gue senang. Oh, senang, Gus. Terus. Tapi kadang kita itu nyeritakan orang lain, apalagi memamerkan, nah itu sing salah, di situ sing salah. Kecuali untuk sahabat, anak terdekat, putra sendiri enggak apa-apa. Ya, paham. Gitu. Gus, ini ngomongin agak melenceng, enggak sih, ini berhubungan sama Ramadan ya, Gus. Saya tuh kalau habis makan habis sahur tuh
tidur tuh nggak boleh ya Gus ya? Saya sering kebablasan jadi nggak subuhan Gus. Sebaiknya gimana sih orang yang habis sahur tuh harus gimana? Ngantuk nih Gus. Oh iya. Jadi setelah subuh itu kita makruh untuk tidur. Bisa memutus rizki. Makro. Ya, jadi artinya hal yang tidak disukai oleh para orang-orang soleh seperti itu. oke. Jadi tidur setelah subuh itu bisa memutus rizki bahkan. Bisa memperseret tokomu. Nah, Berarti kalau bisa dikir gitu, Gus. ya. Ya. Tapi gini, somtu so'im tasbih, diamnya orang puasa itu dihitung tasbih. Terus kamu diam pas puasa, subhanallah, alhamdulillah. Malaikat terus nulis, subhanallah, tasbih terus. Wa naumus so'im ibadah, dan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi terus ojo turu terus nganti maghrib, nganti ora sholat belandangan, kuwi jenenge ora poso, ngebu. Jangan kayak gitu. Maksudnya gimana? Naumus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah adalah pas kowe ngeleh, merasa lemah, lesu itu baru tidur. Tapi kamu tetap aktif. Aktivitas, Gus ya. Enggak, maksudnya kalau habis sahur Gus. Sebelum kan itu sebelum subuh Gus. Misalnya sahur Iya. jam 3 nih Gus. Kok sebelum subuh? Setelah subuh toh? Oh, sebelum subuh. Sebelum subuh sahur. Enggak apa-apa. Tapi Pas azan bangun ya Gus. terus kamu sahur. Lu enggak, habis Enggak. sahur nih jam 3. Terus Tidur. Subuh kan jam berapa? 4:30. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, tidur enggak Enggak apa-apa. apa-apa, enggak apa-apa. Jadi dulu sempat pernah Kanjeng Nabi itu tahajud jam 2:30 lah. Makanya adanya 2 kali. Oh iya benar. Jam 2.30. Iya, baru tahu Gus. Jam 2.30. Iya. Ya, pertama itu diazani oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum. Corone jam 2:30 lah. Kemudian tidur, baru diazani Bilal. Oh, Bilal. Bilal. Ya, paling ini lah model. Nah, ya makanya aku pengen ngomong lagi ya. Jangan dijokes Bilal. ya. Bilal ini. Aku tahu otakku mau kemana. Bilal jadi kita seperti saya, Gus ya. Tapi suaranya merdu banget. Oh, iya. Siapa? Bilal Kamu pernah Iya. waktu itu kamu di situ ya? belum lahir. Delok filmnya kita ya. Oh, ya, nonton film. Ya mohon maaf, hitam kayak saya, Gus. Bilal, Gus. Iya. Tapi suaranya Masya Allah. Masyaallah. Coba kowe. Michael Jackson di kiwok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ngono lah. Bagus loh, kamu bagus loh. Le. Kamu dulu ikut lomba azan. Bagus. Kok Michael Jackson Di Kiwo. Michael Jackson dikiwai ngopo? Suaranya daripada Michael Jackson bagus. Udah beda itu. Di Kiwo. Michael Jackson. Agak melenceng lagi, Gus, ini, Gus. Pertanyaanku, Gus. Jackson Ini mumpung Wong. ada Gus Maulana di sini kan, kapan lagi? Kalau cinta beda agama itu boleh nggak sih? Nah, itu dia Gus. Tolong Gus pencerahannya Gus. FYP. FBB Gus, FBB nih, FBB nih. Sorry budak. Diam. Berarti pengalaman ya. Iya, Gus. Cinta beda agama itu gimana? Kok Langsung. iya Gus? Lah kowe biyen Gue mau tahu kok pengalaman. Oh iya. Ini demi FYP biar dijawab. Oh iya iya. kowe biyen kowe panjul karo capibara kan. Enggak, gue Pada- kisahmu mbek orang utan wis. Senang. Kayak gitu, Gus. Gimana, Gus? Cinta beda agama, Gus. Apakah diperbolehkan atau mungkin ya monggo penjelasannya, Sebenarnya Gus. ada perbedaan pendapat di antara laki-lakinya Ahlul Kitab atau perempuannya Ahlul Kitab kayak gitulah. Tapi itu sendiri kalau misalkan untuk kalian mesti golek celai. Ya. Jadi piye carane kowe aja sing beda agama wis ora usah ditikokke. Hukumnya sing penting kowe golek sing mukmin. Nah, bener. Seagama, Gus. Jadi kan tungkahul mar'ah. Jadi perempuan tuh dinikahi karena 4. 1. Lima liha karena hartanya. 2. Linasabiha karena dia nasab. Nasab ngerti nasab gak? Nasab. Keturunan. Iya. Keturunan nasab. Keturunan. Paham, Gus? Maksudnya keturunan itu? Keturunan misalnya. Iya, Sopo ki? keturunan dari- Nuwun sewu kan tadi anak Kiai sopo. Oh iya iya. Kayak keturunan gendong di, ya cocok. Baru li jamaliha. Li jamaliha itu karena kecantikannya. Kecantiknya, kemudian karena lidiniha, karena agamanya. Jadi kamu cari yang, tapi hadis itu dilanjutin gini, fadfar bidadidin taribat yadak. Tapi di antara 4 itu kamu cari yang agamanya bagus, yang solihah, maka semua 4 ini akan ketut. Oh, oke. Itu. Ketut itu apa ketut? Mengikuti. Itulah. Seperti itu. Orang Bali ya ketut. 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 Ketut ikan. Ketut. Oh, berarti memang alangkah baiknya. Nah, iso ya seagama ya, Gus. Seagama, Gus, ya?
Soalnya teman kita, ini kok sensoran ya? Apa rasa tak omong iki? Rasa dia Nggak ngomong. usah, kan nggak boleh ngomongin orang di Ramadan. Iya, kan ini bulan Wah, ini puasa. gimana Gus? Kamu ini Memang sudah biasa. Parah lagi Gus. Setiap Batas, episode Gus, ini. ngomongin orang, Gus. Mas. Iki wis meh imsak lho. Oh. Yang ngerokok sih no. Sempat dulu sebelum imsak. Kamu tanya apa tadi? Enggak jadi. Nah, soalnya salah satu teman saya gitu Gus, beda agama. Tapi Gus kita meh nikah Gus. Ya Nah, sorry Gus, berhubungan dengan Iya, itu. gitu. Oke, jodoh di tangan Tuhan lah itu jodoh apa enggak, Gus? Itu orang yang beda agama tuh jodoh enggak kalau bahkan orang yang sudah nikah pun itu tetap dianjurkan membaca doa Rabbana hab lana min azwajina. Kenapa? Karena bisa jadi Itu bukan istri. jodohnya ya. Nah, wih, Keren banget, Bro. Ya, Bro. karena Aku, Bro. Iya. Loh, iya kan banyak yang cerai kan? Oh Ya, iya, ya, iya. ya, ya. Oh iya. Maksudnya yo muga-muga wae langgeng gitu loh. Amin. Ya. amin. Tapi kan ya seperti itulah namanya rumah tangga mesti ada gejolak. Tapi yang bisa menekan itu semua, menahan gejolak itu wong sing agamane api, mesti sabar, aku ojo gampang nesu. Loros Gus. Apalagi kalian sebagai suami, ridhonya istri itu terletak pada ridho Suami. Oh, gila, bro. Masya Allah. Kita lupa tuh itu loh. Nek kalian istri tidur dalam keadaan murkanya suami, maka istri tidur dalam laknatnya Allah dan malaikat. Wah, astagfirullahaladzim. Makanya kue ojo ngabut-ngabuti ridho sebagai suami. Ngono lho. Iki bahaya. Bahaya Gus ya. Oh iya. Gus, berarti misalnya aku seneng sama orang yang beda agama, setampet, wis gak situ, orang seagama. Ya kudu ngono. Kudu tetep ngono Gus ya? Kudu ngono. Kan tidak semua cinta itu harus tercapai ya, Gus ya. Iya. Oh iya. Dan ada kata-kata lagi Gus, cinta itu memang banyak bentuknya, tapi tidak semua cinta itu bisa bersatu. Paul Pogba loh. Ya, sebuah quotes dari Dembele. Tapi maaf, untuk dari Mas Kante sendiri ya. Kante. Nanti saya pindah di Liverpool ya. Orang jadi Di sini nih Gus. Madrid toh, Seneng. Kante Madrid. Chelsea. Oh, Chelsea. Jadi buat teman-teman semua Ini pokoknya Master League Kuding. kita kan makin luas ya. Berarti kalau melihat wah ini beda kayak walaupun kita sayang, beda agama. Wah, dikat gitu Gus ya. Iya harus gitu. Siap. Harus gitu. By the Oke. way, sebelum imsak, kita mau baca responden dulu nih. Responden. Yes. Ada yang tanya-tanya Gus. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman idamanku. Idamanku karena kemarin kita ngepost kita mau ngobrol sama Gus Maul. Wah, ya langsung yang tanya banyak banget Gus. Ada Oh iya. Dua, Pak. Nih Gus, Kue dhewe ya. Sama tim kreatif satu, Gus. pertanyaan pertama nih Gus. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, berdosakah orang yang merencanakan buka bersama tapi berujung menjadi wacana? Ya ngopo ya dosa loh ya. Makanya kalau punya rencana baik jangan diomongkan sebelum ada kepastian. Lah gimana itu Gus? Misal Gus. Kan ta'awanu ala qadai hawaijikum bil kitman. Jadi bantulah untuk menyukseskan rencana baikmu dengan diam. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat mesti ono sing hasad, ono sing apa itu? Hasad itu apa bahasa Indonesia? Iri, ono sing marai gombor-gombori, ngomentari. Akhirnya rasido. Iya. Oh iya. Yesus pernah dia ngomong kayak lo. Iya. Untuk kalangan sendiri enggak apa-apa. Untuk kalangan sendiri apa? Untuk sahabat, teman dekat atau orang tua enggak apa-apa. Bahkan orang tua malah dianjuran agar didoakan gitu. Nah, kalau misalnya sudah fix, sudah kepastian baru diwacanakan gitu loh. Kayak gitu. Kayak PHP itu nggak boleh berarti Gus ya. Nggak boleh mengecewakan orang lain gitu. Kamu tuh emang cintamu gak ada yang tergapai tuh. Oh, Dari kok tadi iya? dendam terus. Dendam terus oh. PHP kenapa? Calvin bojo pegat langsungan. Ini Cari aman Tapi tuh Gus, aku potong lagi mohon maaf. Ini semua kan TPA waktu itu TPA guys. Dan teman saya ini nggak pernah ikut TPA Gus. Jadi ketika sampai ngomong tuh Gus, dia mendengarkan baik-baik. Terima kasih Gus. Gus, tapi saya Terima kasih, Gus. saya jujur ya Gus, saya belum menjadi umat beragama Islam yang baik gitu. Tapi saya tuh selalu ikut kajian di depan rumah saya Gus. Dengan harapan ya biar itu. Masya Allah. Ini beneran Gus, ini beneran. Ya keren. Sampai saya ngomong sama pengurus masjid itu kadang malu kayak kan Mas ayo gini. Wah, Pak saya tapi lah jarang sholat di masjid Pak. Nggak enak kalau jadi pengurus. Nggak apa-apa soalnya anak muda yang mau ikut cuma jenengan. Itu keren banget, keren. Itu beneran Gus. Tapi Lah, ya. saya sampai detik ini pun belum rasa sungkan seperti itu harus dihilangkan.
Jadi misalkan kita banyak dosa, Iya. terus merasa ke masjid itu kotor, jangan seperti itu. Nek nuruti kayak gitu, saya pun tidak berani dakwah. Nek Oh, nuruti iya. wong akeh dosa, aku akeh dosa juga. Tapi dingilmu ini piye? Maksiat sing pernah dilakukan yang bisa membuat kalian tuh merasa terhina di hadapan Allah itu lebih baik daripada kebaikan pahala sing marai sombong. Wah. FYP nih. Konten. Ilmune saka Gus FYP. Itu ada di kitab hikam. Jadi gitu, banyak. Jadi maksiat sing wis dilakokne ya, ojo terus berarti maksiat sing marai hina kalau Gusti Allah apik. Terus tak maksiat terus, ya ojo ngono. Kowe engko tuh sul khotimah malah mut. Apa? Apa? Mati kuwi. Modar. Nah, ngono kuwi lah. Modar. Kan rodok ora pantes kan ngono kuwi. Motor. Nah, ngono kuwi. Ini warnanya modar ini, Gus. Pudar. Modar. Lah, ngono kuwi lah. Keren. Gus, ini Gus, pertanyaan berikutnya Gus. Dari M, umurnya 24, pokoknya inisialnya M. Pak Ustadz, tanya dong, hal-hal apa aja yang memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa? Soalnya, saya pernah diajak teman saya makan di jam 1 siang. Kebetulan saya juga lagi sakit waktu itu. Jempol saya jantungan, Ustadz. Itu gimana? Itu hukumnya? Ya tapi kalau si M itu emang nggak boleh puasa. M. Oh iya, bener, M ya. M. Bukan inisial man, M. Harap miso ada Pak Ustadz. Itu gimana tuh, Ustadz? Bukan inisial. Jadi ada yang membatalkan. Tapi Sebenarnya sakitnya gini. cantengan loh, Gus. Sakitnya Sebenarnya cantengan. gini. Kan puasa itu kan maknanya al-imsak. Puasa itu kan maknanya al-imsak, anil mufattirat. Jadi menahan dari apa yang membatalkan dari makan minum ya. Cuman ada yang membatalkan itu ada dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Loh, bedanya Oke. apa, Gus? Ada. Jadi ketika kalian melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa, puasanya tetap sah. Tapi kalian tidak dapat pahala. Contohnya apa, Gus? Contohnya di sini banyak. Lah terus puasa untuk pahala terus? Seperti ghibah, ngerasani, Aku. Ini parah Gus. Ya parah. namimah itu adu domba, terus kadzib, pendusta. Nah, kok kabeh tuh dong kita dong. Gue dikei aku serapopo. Tapi Enggak apa-apa. seneng aku sampai beri Gus. Ada band lurus Gus. Kemudian melihat meripati jelalatan sing yang cewek-cewek sing melentung-melentung ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Sing maju terus anti offset ya toh. Nah, kuwi lho, Gus. Nah, kuwi. Seneng. Striker kan? Striker. Lukaku kan maksudnya. Kau baru paham, Masya Allah. Ya seperti itulah, itu yang membatalkan pahala puasa. Tapi kalau yang membatalkan puasanya, ya wis batal. Nek wis batal gak usah mengharap pahala, wis jenenge wis batal. Kuwi banyak seperti yo haid, nifas, terus makan, yo makan jelas no. Makan terus. Ini emang musuh public enemy. Gus. Emang sulit Pede ya, aja nggak paham gitu. konteks terus, Gus. Pede aja gitu, Gus. Seperti pingsan, Pingsan, Gus. Pingsan batal Gus. pingsan terus edan. Ada yang dia tuh gila. Maksudnya Betar, Gus. Bentar Gus, bentar Gus. Kalau pingsan membatalkan puasa berarti artis dia itu batal puasa no? Pingsan mampu itu. Kan emang daerah poso, Cek. Oh iya. Pernah hijab toh? Pingsan mampu man. Iya, pinggan mambu, Gus. Siang dan malamku. Telat. Ya itu terus jima itu tahu jima. Apa tuh? Oh, yang dipakai di sini, Gus. Maaf Gus, nyari salah denger gitu. Jima Gimana? itu Gak Gus. Lanjut Gus. Ya. Jima itu apa, Gus? Jima itu bersetubuh. Layarnya ke situ kan, tetepan kan? Oh berarti mohon maaf Gus. Waktu Dijimak bulan Roni. puasa, Iya kan? waktu bulan puasa, Iya. itu berhubungan badan nggak boleh Gus, walaupun malam hari. Malam hari Boleh enggak? Gosek toh? Gosek. Katanya bulan Ramadan. Kalau malam hari boleh. Malam hari boleh. Kalau sudah buka lo ya. Ya. Oh ya. Baik, ame ada nih. Gus. Ini sebagai pertanyaan. Ame ada nih siap langsung. Gus. Ini maaf Gus. Pasti ada banyak di sini teman-teman yang di TikTok juga menanyakan ini. Seandainya nuwun sewu masturbasi saat malam hari sebelum sahur. Itu apakah puasanya terpakai Gus besoknya atau? Nah, itu ada. Kemarin bahas itu ya. Heeh.
Ini kebetulan saya ini. Alah, Gus, maksudnya kayak Kebetulan Sebelum puasa, apapun yang dilakukan, apalagi seperti itu ya, masturbasi, hukumnya dosa. Dosa. Tidak mempengaruhi puasanya. Kalau dia sahur terus dia tobat, harus tobat. Harus tobat syaratnya. Tobat, istighfar, menyesali dosa, Wah. tidak mulai lagi. lah besoknya gitu, Gus. Nggak mungkin. Tidak ada di sini lagi loh, Gus. Masa tobat terus mesti apa? Kalau anak ya, muda yang dilakukan tuh enggak menyesali Gus. Adus keramas sih Gus. Enggak ada kata menyesal. Nah, ini Gus? beneran Gus, ini mewakili Serius, perasaan semua. Jadi mohon maaf habis melakukan jrut gitu mandi keramas Jereti metu murafial. jadi mau gue keserempet. habis itu cuma keramas doang Gus mungkin udah mandi gini besar besok sah lagi. Ternyata Kuwi jenenge tamakun. Tamakun kuwi obat sing angel Tambani. diobati. Masya Tamakun ki syahwat sing wis bersarang ning ati ngono kuwi. Modal. Kowe barang tak wakili. Dosa sing Tak wakili. Kita banget sih aku. Gusti sampe nek dosa terus ra nyesel kuwi lebih berbahaya dari dosa itu sendiri. Pasti bener. Harus nyesel, harus nyesel. Aku menyesali segala dosaku. Iya, kudu bahkan nyesel itu sudah syarat diampuni. Wis diampuni langsung. Aduh. Dari nyesel tak. Gus, saya mau tanya Gus. Wah, ngacung barang aku. Gus, Kalau aja ketemu guru ya, Le. oh, Gus, kalau misalnya Gus, apa coli kan masturbasi Gus. Masturbasi tapi sewaktu habis sholat Isya, tapi waktu bulan puasa masturbasi nih. Iya. Ketiduran Gus. Iya. Lupa mandi besar. Iya. Terus sahur nih, kan kita makan. Lupa. Terus habis itu wah udah mandan, wah aku ki nek misale apa aku adus ndak dikirone ngopo ki aku karo wong Iya. tuaku. Jadi aku memutuskan untuk tidak usah mandi. Tidak usah mandi besar. Lah itu puasanya gimana, Gus? Apakah Tapi punya diterima? niat, Gus. Apakah diterima atau sia-sia puasanya hari itu? Karena masih Pertanyaanmu puasa kan? Iya. Iya. Pertanyaan puasa bukan pas makannya. Maksudnya pas makannya gimana? Iya kan makan kan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub, Gus. Makan dalam keadaan junub itu dia Loh, sebenarnya ada hukumnya lagi tuh, Gus. iya. Baru tahu lu, Gus. Ilmu baru guys. Le, makanya mandi dulu baru sahur. Jadi kalau suami istri ya, suami istri kita bicara suami istri oke. ya. Nah, gue nek sama istri junub ngopo? Kecuali nek mimpi. Oh ya. Mimpi kan otomatis dia tidak disengaja. Nek jadi masturbasi kan dia sengaja. Mimpi adalah kunci, Nah. Gus. Lah, nek suami istri terus kumpul bojo itu kalau mau makan hendaknya dia berwudu dulu. Berwudu dulu. Ya, berwudu baru makan. Kemudian nek setelah bersetubuh itu jangan langsung tidur. Tidur itu sunnah jangan telanjang. Tidur itu menutup aurat. Ya, iya. ya, ya. Oh, aku Aku karena baru tahu. Ya. biar dinilai ibadah. Nah, karena kalau telanjang itu juga salah satu penghambat rizki. Yang kedua, Banget, Bro. yang kedua adalah kalau misalkan kalian kamu dan ngelepas bajunya ndak pakai doa, ya itu kan bisa diganggu jin-jin buat bermain aja. Ngapunten, Gus. Ngelepas baju waktu berhubungan tuh harus pakai doa tuh, Gus. Maksudnya Iya dong. Ada doa Gus. Bismillahilladzi la ilaha illahu. wah, Gus. Penting banget, Gus. Posisinya kan lagi Sik. panas banget, Gus. Kan kuwi buat yang wis sah ya. Oh, iya. Roh, kowe belum sah kowe meh doa-doa piye yo tetep ae Penting, dosa. Pak. Penting banget sing kowe arep nikah. Iya, Berarti bener. iso buka Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing. Unboxing. Gus. Siji loro telu. Ayo gek karo aku. Jadi saya tahu arahnya ke sini tuh saya tahu pada Ramadan mesti arahnya ke kono. Sudah saya terawangnya mesti arahnya ke situ. Jadi ketika makan itu harus berwudu. Kemudian setelah bersetubuh itu hendaknya dicuci dulu. Ya dicuci bagian bawahnya dicuci semuanya sampai bersih. Cuci kolong ya, Gus. Ya gitu. Kemudian nek Puasa? untuk puasanya kan rukunnya kan hanya niat. Seperti itu. Kalau sudah niat sahur itu sudah sah puasanya. Berarti dalam keadaan junub nggak apa-apa? Mas? Loh yo mandi no. Nggak, tapi mandinya waktu Mandi sebelum subuh. Oh, tetap harus gitu ya? Mandi sebelum subuh. Nah, makanya kalau Karena puasa itu adalah ibadah. Oh, iya. Jadi Iya, misalnya no. nekat Jadi- puasa nggak diterima ya, Gus, puasanya? Itu sama aja bohong ya? Pokoknya harus mandi sebelum subuh. Loh, kamu kan pasti mesti sholat kan? Syaratnya sholat kudu suci. Kowe kudu mandi no. Iya, benar. Loh, kowe biasa sholat subuhmu jam 09.00. Iya, benar. berarti benar. ngono. Aku nih. Subuh jam 09.00 kuwi jenenge dudu subuh. Duha ya, Gus. Duha. Subha. Subha itu apa, Gus? Subha. Subuh duha.
Oh, singkatan, mainnya singkatan. Oke. Jadi harus mandi besar. Oh alah, gitu ya jadi. Gus, ini masuk nih pertanyaan terakhir Gus. Mas, katanya kan kalau kita memberi buka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Kalau gitu mending saya kasih bukaan aja ke orang, bukaan aja tanpa berpuasa ya Mas, karena pahalanya juga sama. Gimana Gus itu? Boleh celah terus benar katanya Gus Maulana. Kita cari celah Disalahartikan itu, terus. Gus. Disalahartikan Jadi itu adalah hadis menerangkan tentang anjuran atau keafdolian. Jadi keutamaan. Bukan menjelaskan tentang sah atau tidaknya puasa, diterima apa endaknya puasa. Ketika kita ngasih orang nasi bungkus, pahalanya misalkan bahkan ada perkataan ulama gini, it'amul ja'i, kita memberi nasi untuk orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Wow. Kenapa? Karena lapar perut kuwi totane nyawa. Nek masjid wis akeh. Iya ta? Ya. Jadi totane nyawa itu lebih berharga daripada masjid itu tadi. Bukannya saya membanding-bandingkan, tidak. Itu kita membahas fadilah keutamaan memberi makan kepada orang yang membutuhkan, yang lapar seperti itu. Jadi itu hadis menanyakan untuk menjelaskan untuk keutamaan memberi orang. Bukannya terus boleh tidaknya ndak puasa, itu ndak. Jadi jauh, pembahasannya jauh. Memahami hadis itu jangan seperti itu. Wih jenenge boleh celah ya Gus ya, nyari celah ya itu ya. Boleh Loh, aman. poso Ramadan ki poso wajib, Mas. Wajib kuwi nek dilakoni itu pahala, ditinggalkan dosa. Iya. Gus, kalau misalnya saya buka puasa dibuka pakai sambutan boleh nggak Gus? Ya ora warek.